Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau setia untuk terus memberkati kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Oh Yesus, Kau Allahku yang ku andalkan. Haleluya. Yesus, terpuji namamu, terpuji namamu, terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pertolongan kami, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu, haleluya. Terpuji
puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, jemaat kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita baca kitab Mazmur ya. Tema kita adalah kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kata-kata ini banyak kali tertulis di dalam Alkitab kita, baik di dalam PL maupun PB. Kita baca Mazmur 27 ayat 14. Apa maksudnya ini? Yaitu jika kita menantikan Tuhan, kita dengan sabar menanti janji Tuhan. Tapi kita juga perlu dikuatkan dan diteguhkan. Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ketika kita menantikan kabar dari Tuhan, ketika kita menantikan janji Tuhan digenapi, ketika kita menantikan perkenanan Tuhan dalam hidup kita, ada satu hal yang perlu kita camkan, yaitu supaya kita kuat dan hati ini teguh, tidak terombang-ambing, tidak galau, tidak halu, ya. Tapi kuat, kita tetap kuat, kita tetap bertahan di dalam Tuhan, kita tetap ada untuk menanti-nantikan Tuhan. Kita kuatkan dan kita teguhkan hati kita. Kemudian jika kita berharap pertolongan Tuhan, jika kita berharap kepada Tuhan, kita baca Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 24. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Memang kelihatannya lebih mudah berharap kepada manusia
karena dia kelihatan. Tuhan tidak kelihatan. Secara fisik Tuhan tidak kelihatan. Tetapi Alkitab memerintahkan kita supaya kita berharap kepadanya, supaya kita berharap kepada Tuhan. Bahkan dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Andalan kita adalah Tuhan Yesus saja. Kita berharap kepadanya, kita menantikan jawaban dari doa-doa kita. Kita harus kuat dan teguh hati kita. Dan kita tidak boleh menjadi lemah apabila jawaban doa itu datang. Kalau kita menjadi lemah, ya lewat ya. Kita tidak bisa ngapain-ngapain. Tetapi maka dari itu kita diharapkan, kita dianjurkan untuk kuat, untuk teguh hati. Nah, yang kedua, buat apa? Kuatkan dan teguhkan hati kita. Yaitu bila kita menghadapi musuh. Hari-hari ini musuh ada di mana-mana ya. Musuh itu bisa kelihatan, musuh itu bisa tidak kelihatan. Musuh bisnis, musuh di dalam selimut. Loh, kok ada dalam selimut ada musuh? Yaitu musuh dari dalam, musuh dari luar ya. Kalau kita melayani Tuhan, musuh kita siapa? Iblis ya. Iblis tahu ini target operation saya ya. Ini orang-orang yang mau menyelamatkan orang-orang yang menjadi milikku ya, mau dirampas jadi milik Tuhan ya. Iblis ingin mencuri, membunuh, membinasakan manusia. Tetapi kita harus merampas jiwa-jiwa itu daripada maut untuk dipindahkan dari neraka kekal menuju surga mulia dalam kekekalan. Nah, itulah tugas hamba-hamba Tuhan, tugas semua umat manusia yang percaya kepada Kristus. Jadi kita menghadapi musuh, dan musuh itu tiap hari. Waspadalah ya, si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mau menelan mangsanya. Nah, menghadapi lawan kita bagaimana? Kalau kita nggak kuat, kalau kita loyo. Kita baca 2 Tawarikh 32 ayat 7. Ini kisah Raja Hizkia yang berperang, di mana Yerusalem dikepung oleh Sanherib ya. Apa yang diharapkan atau dilakukan oleh Hizkia ya. 2 Tawarikh 32 ayat 7. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Wow, keren sekali ini ya. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Nah, satu orang raja, bila ia lemah, bila ia loyo, maka seluruh rakyat akan menjadi lemah. Perlu pemimpin untuk kuat dan teguh hatinya, tidak mudah terombang-ambing. Hari-hari ini menjadi pemimpin itu tidak mudah. Pemimpin bangsa, pemimpin rakyat, pemimpin gereja, bahkan pemimpin keluarga. Tidak mudah. Karena banyak orang yang akan melemahkan engkau. Banyak orang yang mencibir, banyak orang yang membuli. Bullying itu dilakukan di semua lapisan masyarakat ya. Anak-anak kecil sudah dibully. Nanti meningkat SD, SMP, SMA ada pelecehan ya. Macam-macam pelecehan apa saja. Nanti masuk ke pegawai negeri, masuk ke jajaran pemerintahan, semua ada bullying, membuli saudara-saudara. Kalau kita tidak kuat sebagai pemimpin ya, kita tidak kuat sebagai yang ditunjuk, yang bertanggung jawab terhadap gereja Tuhan, terhadap pelayanan Tuhan, terhadap pelayanan keluarga kita masing-masing. Kita sebagai pemimpin loyo, maka semua anggota yang kita pimpin akan ikut menjadi loyo. Hari-hari ini, ayo kita kuatkan tangan yang lemah.
kita kuatkan lutut yang goyah ya. Hari-hari ini mungkin secara segi kerohanian loyo ya, melihat dunia ini kok seperti ini. Orang ribut cari cuan, orang ribut cari fulus, orang ribut menata ekonomi. Ya memang, kalau ekonomi goncang, semua akan goncang. Perceraian ada menakut-nakuti atau mengintimidasi ya keluarga-keluarga Kristiani. Karena apa? Bukannya tidak cinta lagi, tetapi karena kesulitan materi, kesulitan keuangan. Mereka harus bekerja siang malam, suami istri harus bekerja, anak-anak jadi terlantar. Puji Tuhan kalau ada orang tua yang masih bisa dititipi anak-anak ya. Tetapi kalau orang tua sudah tidak ada, maka dititipkan kepada orang lain. Dan kita tidak tahu mereka dididik secara apa ya. Karena kita sudah sibuk mencari fulus, mencari cuan saudara-saudara. Nah, itulah musuh-musuh kita hari-hari ini ya. Jadi ketika kehidupan kita dikepung oleh musuh ya, seperti Yerusalem yang dikepung oleh Sanherib ya. Tapi Tuhan berfirman, Tuhan menyingkapkan mata rohani kita. Maka perlu kita untuk berdoa, Tuhan, singkapkan mata rohaniku. Singkapkan apa yang terselubung. Beritahukan aku apa yang aku harus perbuat. Yaitu apa? Tuhan menyingkapkan pada Raja Hizkia bahwa yang menyertai Hizkia jauh lebih banyak daripada musuh-musuhnya. Mungkin kita tidak melihat ada malaikat yang melindungi hidup kita. Ada malaikat yang menjaga hidup kita. Ada malaikat yang senantiasa berperang melawan kuasa-kuasa si jahat supaya kita tidak disentuh oleh si jahat. Ada itu saudara-saudara, walaupun kita tidak melihat. Betapa banyak kesaksian yang kita pernah dengar. Selamat dari kecelakaan, selamat dari kepungan bahaya maut, selamat dari sakit penyakit, selamat dari pisau bedah operasi. Tidak jadi dioperasi artinya ya. Ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan, ada. Dan yang menyertai kita, orang-orang yang masih punya hati kepada kebenaran, orang-orang yang masih punya hati kepada Tuhan, ada. Ketika kita mungkin di dalam persekutuan doa menjadi loyo, orang-orang jadi tidak semangat. Tapi carilah, ada orang-orang yang setia berdoa di dalam persekutuan doamu. Ada orang-orang yang setia untuk tetap melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang kembali kedua kalinya. Cari orang-orang itu, pasti ada saudara-saudara. Dan itulah mereka akan menjadi suatu semangat, memberi semangat untuk engkau tetap kuat dan teguh berdiri di hadapan Tuhan. Luar biasa bukan? Untuk menghadapi musuh, engkau akan melihat bahwa yang menyertai kamu lebih banyak dari yang menyertai musuh-musuhmu. Amin. Yang terakhir, nasihat ini juga diberikan kepada Yosua ya. Ketika Musa meninggal dan Yosua harus melanjutkan kepemimpinan untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian ya. Maka hal pertama yang dilakukan atau dinasihatkan adalah tentang kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yosua 1 ayat 6 kita baca ya. Yosua 1 ayat 6 mulai ya kita baca. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepadamu. Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Diulangi lagi saudara. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi Musa ini semasa hidup sudah mendidik Yosua ya, sebagai asistennya, pembawa senjatanya, orang yang terdekat bagi Musa ya, sudah dididik
Yosua melihat Musa bagaimana. Yosua melayani Musa bagaimana. Yosua hidup tidak jauh daripada Musa. Jadi ia tahu apa saja yang dilakukan oleh Musa dan wejangan-wejangan apa yang diberikan oleh Musa kepadanya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi jalan itu lurus saja, tidak usah belok kanan, belok kiri, ikut orang lain, dengar suara. Ya, hari ini banyak orang yang memberi nasihat ya. Apabila suatu pekerjaan kita mau lakukan, oh jangan begini, harusnya begitu. Ini berdengung banyak nasihat. Tapi katakanlah, ini enyah. Semua nasihat-nasihat yang tidak berguna enyah. Aku hanya mau dengar Tuhan ya, dengar-dengaran suara Tuhan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hari ini banyak orang yang tidak dapat cuan ya. Banyak orang yang kehilangan untung. Karena apa? Dengar orang lain ya. Tidak dengar Tuhan, tidak dengar suara Tuhan. Dengar nasihat manusia ya. Yang ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Jadi kalau kita baca firman, kita merenungkannya siang dan malam, kita tahu kehati-hatian apa, bijaksananya bagaimana, hikmatnya bagaimana untuk melakukan perjalanan, untuk melakukan tindakan agar menghasilkan untung bagaimana. Jadi nggak sampai terpuruk saudara-saudara. Nah ayat 9 diulangi lagi ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Hari ini siapa yang kecut hati? Siapa yang tawar hati? Bangun tidur sudah bilang, apa ya hari ini aku harus mengerjakan apa ya? Kayaknya kok tidak berguna semua. Kayaknya kok tidak ada cuan hari ini. Kalau aku pergi berdagang, rasanya siapa yang membeli daganganku? Saudara-saudara, hari-hari ini memang hari-hari yang sulit. Dan hari-hari akan semakin sulit. Mungkin untuk mendapatkan satu pelanggan saudara harus effortnya itu besar sekali ya. Tetapi di sini perintah Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wow, keren sekali. Kalau kita disertai Tuhan, kita pergi berdagang, ada Tuhan. Kita pergi melayani, ada Tuhan. Kita pergi diutus oleh perusahaan. Kita bekerja, entah itu menagih hutang, entah itu harus menjual barang, entah itu harus mencari pelanggan baru, engkau pasti berhasil. Karena Tuhan bersamamu. Hari ini, ayo, jangan kecut dan tawar hati. Buatlah semangat, karena 3 kali loh. Di dalam Yosua 1 ini Tuhan ngomong sama Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hari ini Tuhan juga ngomong sama kalian, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayo, yang loyo, yang baper, yang halu, baca firman. Firmannya sungguh ya dan amin. Kalau ia memerintahkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Engkau yang sekolah, engkau yang kuliah, engkau pasti lulus dengan nilai yang terbaik. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-firman-Mu. Semestinya kami loyo, semestinya kami ini putus asa. Tetapi karena firman-Mu yang berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, maka kami kuatkan. Tali-tali kami yang sudah kendor kami ikat lagi kepada tiang-liang layar, supaya kapal kami bisa berlayar. Dan jika kami berdagang, kami akan membawa pulang hasil. Jika kami melayani, kami mendapatkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu.
Jika kami kurang sehat, kami percaya kami sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, terima kasih. Kiranya kasih, anugerah Allah yang berlimpah-limpah menyertai kami sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Haleluya.